Pemirsa, Uni Emirat Arab telah mulai melakukan penyuntikan vaksin COVID-19 sejak bulan Oktober 2020 lalu. Setelah sebelumnya atau pada tanggal 15 September mengeluarkan izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization untuk vaksinasi COVID-19. Sesuai peraturan kesehatan setempat, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Abu Dhabi bekerjasama dengan pemerintah UEA juga melakukan penyuntikan vaksin COVID-19 ini kepada 25 orang staf KBRI di Abu Dhabi, termasuk juga Duta Besar Indonesia untuk UAE, yaitu pada tanggal 21 Oktober 2020. Duta Besar Republik Indonesia untuk UEA di Abu Dhabi, Husin Bagis, menceritakan pengalamannya. Ia mengaku semuanya berjalan lancar dan tidak ada kendala berarti. Setelah vaksinasi ini, Husin mengatakan dirinya dan relawan lain diminta tetap mematuhi protokol kesehatan yang merujuk pada ketentuan WHO. Selanjutnya dalam waktu dekat juga akan dilakukan pemeriksaan ulang untuk mengetahui perkembangan vaksinasi sampai dinyatakan vaksinasi ini bekerja. Yang banyak berinteraksi dengan publik dan sesuai peraturan kesehatan setempat pada tanggal 21 Oktober 2020. Alhamdulillah sampai sejauh ini tidak ada hal-hal yang berbeda pada diri saya, kesehatan saya. Semuanya berjalan lancar, termasuk istri saya juga. Saya coba tanya istri saya, sama juga sudah divaksin. Juga teman-teman yang kerja di rumah di Wisma juga sudah disuntik vaksin. Dan teman-teman di KBRI juga kami tanya, kita evaluasi gimana, ada hambatan. Sebagian besar oke. Ada satu dua yang waktu habis disuntik, kadang-kadang mungkin karena karena bukan karena macam-macam, tapi mungkin karena takut apa semua, ada ngeri sebentar, sejam, 2 jam, setelah itu normal. Nah, itu yang kami tanya semua teman-teman, berlakunya seperti itu faktanya, Pak. Ya, pemirsa, untuk mengetahui pengalaman vaksinasi serta perkembangan COVID-19 di Uni Emirat Arab, kita langsung membahasnya bersama Duta Besar Republik Indonesia untuk Uni Emirat Arab, Husin Bagis. Assalamualaikum, Excellency. Waalaikumsalam, apa kabar, Pak? Alhamdulillah, terima kasih, Pak. Pak Duta Besar, bagaimana pengalaman Anda menerima vaksinasi COVID-19 di Uni Emirat Arab, Pak? Ya, Alhamdulillah, Pak. Jadi kami di KBRI Abu Dhabi, saya, istri, dan semua pegawai KBRI termasuk keluarganya juga sudah disuntik vaksin, Pak. Jadi jumlahnya sampai kemarin Desember itu 43 orang, Pak, sudah divaksin, Pak. Jadi vaksin itu umumnya 2 kali, Pak. Pertama dan yang kedua 3 minggu kemudian disuntik vaksin lagi. Nah, tentunya sebelum vaksin itu kita cek dulu kesehatan kita, Pak. Kesehatan kita dicek dulu. Misalnya apakah sehat, apa kolesterol, atau ada apa tekanan darah tinggi dan sebagainya. Kita akan ditanya sama dokternya, Pak. Kalau dokternya mengatakan oke, baru bisa disuntik vaksin, Pak. Ya. Jadi tidak semua orang bisa disuntik vaksin, tergantung kesehatannya, Pak. Ya, Excellency, setelah menerima vaksin, apakah ada efek samping sampai hari ini yang dirasakan? Alhamdulillah, saya dan teman-teman yang saya tanyakan juga, semuanya tidak merasakan ada hal-hal yang berbeda dibanding sebelumnya, Pak. Jadi alhamdulillah lancar semua. Ya. Vaksin yang Anda terima, Pak Husin, ini adalah produksi dari mana, Pak? Vaksin Sinopharm, Pak. Oke, baik. Nah, ini yang membahagiakan, Pak Husin, artinya kalau kita mendata sebenarnya berapa banyak warga negara Indonesia yang saat ini ada di Uni Emirat Arab, dan apakah semuanya sudah mendapatkan vaksin, Pak? Begini, Pak, jadi yang sampai hari ini jumlah orang yang sudah divaksin di United Arab Emirates itu sekitar 100.000 orang, Pak. Ya. 100.000 orang, dan rencananya mulai tahun depan semua orang yang punya KTP atau punya igamah atau punya ID UAE akan mendapatkan suntikan vaksin yang gratis, Pak. Semua. Ya, termasuk warga negara Indonesia yang ada di sana ya, Pak, ya? Termasuk warga Indonesia di sana. Ya, apakah mekanisme pemberian vaksin terhadap warga negara Uni Emirat Arab dan warga negara Indonesia atau warga negara asing yang ada di sana, proses dan mekanismenya sama, Pak Husin? Sama, Pak.
Semua disamakan Pak, tidak ada beda Pak. Ketika Bapak nanti ada aplikasinya, malah kayak kita di sini ada puskesmas lah, tempat kesehatan, di sana kita aplikasi pakai online, nanti datang ke sana suntik gitu. Ya. Jadi tidak sulit Pak. Baik. Ya, Ambassador, terkait dengan pasca vaksin, apa yang diminta dilakukan oleh pemerintah terkait Bapak dan mungkin warga lain yang sudah divaksin, apakah harus menjalani treatment khusus, Pak? Oh tidak Pak, hanya dibilang tetap pakai standar protokol WHO, pakai masker. Saya juga pakai masker sekarang Pak. Jadi pakai masker, pakai jaga jarak juga, ketentuan seperti sebelumnya Pak. Sampai bebas betul itu COVID Pak. Ya, artinya protokol kesehatan walaupun sudah divaksin tetap harus dipatuhi ya Pak ya? Iya betul Pak. Ya, Ekscelensi, apa yang bisa kita pelajari dari pengalaman pemerintah Uni Emirat Arab yang sebentar lagi bangsa kita juga akan melakukan vaksinasi, Pak? Pertama, yang saya lihat pertama tidak bisa di benchmark apple to apple karena dia penduduknya sedikit, Pak. Iya. Kira-kira total penduduknya 9 jutaan. Kalau kita kan 270 juta, jadi dari segi size-nya sudah beda, Pak. Dan mereka lebih mudah mengkontrol semua. Nah, apa yang kita menarik dari mereka, kalau nanti vaksin di Indonesia sudah datang, tentunya targetnya karena kita banyak sekali penduduknya, mungkin ada prioritas dulu, Pak. Itu pemerintah yang menentukan apa, frontliner kayak misalnya tenaga kesehatan, ABRI, atau ada pilot atau nahoda yang banyak berinteraksi sama masyarakat, itu yang prioritas pertama, Pak. Sampai vaksinnya datang semua. Iya. Dan karena vaksin itu di Abu Dhabi free buat ya tidak bisa di Indonesia juga free semua. Tentunya nanti kita harap pemerintah akan membedakan yang mana untuk bisa dibayar oleh masyarakat, yang juga bisa tidak dibayar oleh masyarakat. Artinya masyarakat yang bisa membeli vaksin itu, Pak. Ya. Itu pikiran kami kalau di Indonesia, Pak. Baik, Ekscelensi, terkait dengan ketegasan pemerintah Uni Emirat Arab, bagaimana cara mereka melakukan penegakan hukum terhadap warga negaranya sendiri kaitannya dalam upaya penanganan COVID-19, Pak? Oh, malah kalau mereka sangat tegas, Pak. Tegas artinya kalau Bapak tidak pakai masker ketemu polisi, kena 3.000 dirham atau kurang lebih 10 juta, Pak. Oh. Bapak naik mobil kena 4 orang, kena juga denda. Dan tidak ada kompromi, Pak. Mau lokal, mau tidak lokal, bayar. Juga Bapak misalnya makan banyak 4 orang di satu meja, Pak. Tidak mau dia tambah satu kursi pun tidak mau. Jadi sangat ketat. Awal-awal masjid juga tidak boleh ada kegiatan. Kawin-kawinan juga tidak boleh. Dan tidak ada yang berani melawan, Pak. Karena itu ketentuan. Jadi sangat tegas dalam penegakan hukum di UAE, Pak. Ya, baik. Baik. Ekscelensi, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Berita Satu. Semoga tetap sehat selalu, Pak, dan salam buat seluruh warga negara Indonesia yang ada di sana. Assalamualaikum. Terima kasih. Salam sehat semua, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, demikian tadi diskusi kami dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Uni Emirat Arab, Husin Bagis. Prime Time segera kembali sesaat lagi.